Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk materi minggu ke-9, yaitu kita akan mempelajari tentang collection. Jadi di sini saya menemukan referensi vb.net yang bisa kalian pelajari ya, karena referensi ini bagus sekali. vb.net dasinformations.com. Nah, di sini kita langsung saja ke bagian collection. Collection pada vb.net itu adalah kumpulan dari nilai yang bisa kita gabungkan menjadi suatu variabel. Nah, di sini ada beberapa jenis collection, di mana jika kita perhatikan di sini ada terdapat array, ada dynamic array, ada array list, dan lain-lain. Nah, di sini kita mulai saja dari yang paling dasar, yaitu array. Jadi array seperti yang telah kalian ketahui, array akan menyimpan suatu kumpulan nilai dalam suatu variabel. Pada Visual Basic, kita bisa mendeklarasikan suatu array seperti ini dengan keyword dim. Dim array as integer sama dengan new integer 3. Di sini berarti agak sedikit berbeda dengan bahasa pemrograman yang lain, di mana 3 di sini biasanya adalah size-nya, sedangkan di sini 3 di sini menandakan indeks terakhir yang bisa disimpan. Nah, jadi perlu diketahui terdapat sedikit perbedaan dengan bahasa pemrograman yang lainnya. Nah, ketika dibuat seperti ini, maka kita dapat menyimpan 4 elemen. 4 data. Dimulai dari indeks 0, indeks 1, 2, dan 3. Katakan kita mendeklarasikan array dengan size 3. Nah, berarti di sini bukan size 3 ya, dengan size 4 sebenarnya di sini, tapi kita mendeklarasikannya seperti ini. Kemudian di sini kita memberikan nilai terhadap data pada tiap-tiap elemen, misalkan 10, 20, 30, 40. Nah, kalau kita perhatikan contoh selanjutnya, di sini kita bisa melakukan perulangan dengan menggunakan for. Dari 0 sampai array length min 1. Nah, jadi di sini array length-nya itu adalah 4 ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi length-nya ada 4 dikurang 1 berarti pengulangan dari 0 sampai 3. Kemudian di sini dalam contoh ini ditampilkan dalam message box. Seperti itu. Lalu kemudian kita bisa sekaligus selain mendeklarasi bisa juga menginisialisasinya jadi seperti ini. Jadi langsung nilai-nilai yang terdapat pada array kita simpan di dalam kurung kurawal di sini. Misalkan nilai 10, 20, 30, 40. Kemudian bagaimana cara untuk mendapatkan ukuran dari array? Kita bisa menggunakan array length. Seperti itu. Kemudian di sini adalah mendeklarasi array dengan tipe string ya di sini. String misalkan dengan, nah ini bisa seperti ini nih cara mendeklarasikannya, dim misalkan week 6. Nah, kemudian kita memberikan nilai pada elemen pertama yaitu indeks 0 dengan Sunday, dilanjutkan dengan Monday dan seterusnya. Nah, jadi perhatikan di sini. Week 6. Nah, 6 di sini bukan size ya, melainkan indeks tertinggi yang bisa disimpan. Karena array itu dari 0, maka indeks terakhirnya adalah 6 di sini. Jadi teman-teman mungkin perlu memperhatikan hal ini karena di sini agak sedikit berbeda dengan bahasa pemrograman yang sebelumnya pernah kalian pelajari, yaitu seperti C++ maupun JavaScript. Oke, untuk detailnya mungkin bisa dipelajari masing-masing lebih lanjut. Kemudian kita perhatikan selanjutnya tentang dynamic array di sini. Sini ada iklan, kita tutup saja. Oke, sekarang dynamic array.
Jadi suatu array kita dapat meresize ukurannya. Jadi ini adalah manfaat dari menggunakan dynamic array. Jadi di sini, jadi biasanya ketika kita menggunakan dynamic array, pada saat kita membuatnya, mendeklarasikannya, kita dapat mendeklarasikannya seperti ini. Misalkan variable scores dalam bentuk ini ya, tentunya array ditandai dengan kurung ini sebagai integer. Lalu di sini kita bisa meresize dengan menggunakan keyword redim. Nah, perhatikan di sini redim, redimension. Misalkan yang sebelumnya kita belum set ya berapa size-nya, dan di sini kita set 1, berarti terdapat 2 item yaitu indeks 0 dan indeks 1. Nah, ketika kita misalkan di sini ya, kita langsung ke contohnya saja. Ketika di sini kita redeem skor 1, maka kita dapat menyimpan data seperti ini di indeks 0 misalkan 100, di indeks 1 200. Kemudian di sini sebagai contoh pengulangan menggunakan message box. Nah, di sini perhatikan redeem preserve scores 2. Kalau misalkan kita tidak mengincludekan preserve, nantinya scores ini akan ke-reset. Jadi ke-reset seperti awal lagi. Jadi nilai 100 dan 200 ini akan menghilang. Tapi dengan menggunakan preserve, dia seolah-olah akan mengcopy nilai yang lama ke yang baru. Seperti itu. Redimension ini seolah-olah membuat array yang baru. Jadi yang lama dihilangkan, kemudian yang baru yang digunakan. Nah, maka di sini karena sudah di-redeem scores 2, artinya terdapat 3 data yang bisa disimpan. Nah, scores 2, 300, berarti nanti setelah di looping di sini, maka akan tampil 100, 200, dan 300-nya. Nah, kalian bisa coba sendiri ini ya. Misalkan di sini kalian hilangkan, kemudian kalian tambahkan scores 2 di sini, maka nantinya ketika ditampilkan, yang 0 dan 1 ini nilainya akan ke-reset, yaitu menjadi 0, karena integer nilai awalnya itu adalah 0. Seperti itu. Jadi itu sekilas tentang dynamic array. Oke ya. Hal selanjutnya adalah array list. Ini adalah penerapan array yang paling populer. Nah, array list berbeda dengan array yang sebelumnya. Jadi ini lebih fleksibel lagi. Jadi data structure yang fleksibel. Jadi di sini kita bisa terbantu. Ya, hampir mirip ini ya, mirip penggunaannya dengan array yang tadi. Nah, di sini juga kita bisa terbantu oleh built-in function-nya, function bawaannya. Yaitu di sini kita bisa menambahkan dengan menggunakan add. Kemudian kita bisa memasukkan ke elemen yang spesifik dengan insert. Kita bisa remove dan juga menggunakan remove add, sort, dan sebagainya. Ini adalah salah satu atau contoh-contoh function yang bisa kita gunakan ya. Misalkan di sini kita ingin, nah ini how to add items ke dalam array list. Nah, hal yang pertama kita harus membuat array list-nya itu sendiri. Kita menggunakan objek array list di sini. Array list. Jadi dimension item list as new array list. Nah, kita bisa menambahkan item dengan menggunakan metode add di sini. Kita menambahkan item 4 katakan. Nah, dengan menggunakan metode add ini, dia akan menambahkan item di akhir dari array. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kita bisa menambahkan item di elemen yang spesifik. Yang lebih spesifik. Misalkan di sini kita insert item 6 di elemen ketiga. Nah, bisa ditambahkan seperti ini. Nah, bagaimana menghapus suatu item dari array list? Nah, kita bisa menggunakan remove di sini. Misalkan remove item 2. Jadi, ketika terdapat item 2, maka item 2 itu akan dihapus dari
array list. Kita juga bisa menggunakan meremove item pada lokasi yang spesifik, yaitu dengan menggunakan remove at di sini. Jadi misalkan kita ingin menghilangkan, berbeda ya, kalau di sini kita ingin menghilangkan item dengan meremove data atau elemen dengan nama item 2. Kalau yang di sini remove add ini adalah menghapus item yang berada di atau menghapus isi dari elemen 2 seperti itu. Nah, lalu di sini kita juga bisa mengurutkan array list. Jadi mungkin bisa kita contohkan source code di bawah ini. Seperti yang sebelumnya, ketika kita menambahkan item, kita menggunakan add di sini. Di sini sebelumnya jangan lupa kita deklarasikan terlebih dahulu. Jadi di sini kita tidak perlu menambahkan berapa size-nya ya. Berapa ukurannya, karena memang sifatnya adalah fleksibel. Jadi bisa bebas kita menambahkan ya berapa saja. Ini perhatikan item 4, 5, 2, 1, 3. Nah, ketika kita looping di sini, maka urutannya akan sama seperti saat kapan ditambahkan. Jadi item 4 ini nantinya akan berada di indeks 0, ini indeks 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini kita lihat looping. Nah, hasilnya sama seperti tadi nanti tampilnya. Jadi di sini kita menampilkan dengan message box misalkan. Kemudian kita ingin insert. Nah, insert di sini bisa dibilang, perhatikan di sini ya, 0, 1, 2, 3. Nah, item 1 ini akan tergantikan nantinya dengan 6. Seperti itu. Kemudian di sini ketika diurutkan, dia akan urut berdasarkan dari yang kecil ke yang terbesar dengan menggunakan sort di sini. Lalu di sini kita bisa meremove item yang spesifik ya, yaitu item 1 di sini. Maka item 1 jika sesuai dengan yang di sini, jika ada dia akan dihapus. Kemudian di sini kita juga bisa menghapus pada indeks yang spesifik. Lalu di sini mungkin kita bisa menampilkan kondisi yang setelahnya seperti apa. Jadi bisa seperti itu. Jadi begitu sedikit perbedaan antara penggunaan array dengan array list. Oke, di sini kita contohkan saja. Saya sudah mengcopy yang sebelumnya ya. Di sini sampai di sini. Nah, perhatikan yang bagian insert 3 di sini. 0, 1, 2, 3. Di sini bisa kita lihat item 1 nantinya akan terreplace dengan item 6. Nah, di sini kalau saya jalankan ya. Misalkan saya jalankan di sini. Nah, perhatikan tampilan yang pertama seperti ini. Item 4, item 5, item 2, item 1, item 3. Nah, kemudian nanti item pada posisi indeks 3 akan diganti dengan item 6. Yaitu item 1 ini nantinya akan jadi item 6. Kemudian di sort. Nah, ketika sort dia urutannya jadi karena 1 udah nggak ada, berarti yang paling kecil adalah 2 di sini. 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian setelah 2, 3, 4, 5, 6 ya. 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian nanti indeks yang ketiga akan dihapus. Nah, kita lihat saja hasilnya berapa di sini. Kita coba. Nah, sekarang menjadi seperti ini. 2, 3, 4, 6. Jadi yang 1 tergantikan dengan 6, yang 5 dihapus karena di sini. Seperti itu. Oke, kita lanjut saja ke collection yang selanjutnya. Oke, tadi kita sudah membahas tentang array,
dynamic array, kemudian array list. Nah, di sini ada listnya ya. Kita coba saja. Sekarang kita masuk ke bagian list. Nah, list ini atau bisa disebut sebagai generic list itu diperkenalkan pada .NET 2.0, di mana list ini adalah implementasi yang generik dari array list. Jadi perbedaannya dengan array list, di sini list hanya dapat menyimpan satu tipe objek. Nah, hanya bisa menyimpan satu tipe objek, sedangkan array list bisa menyimpan beberapa tipe objek dalam satu array list. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi ketika kita mendeklarasikan suatu list, kita juga menentukan objek apa yang bisa disimpan. Nah, di sini perhatikan, berarti list di sini hanya bisa menampung integer di sini. Seperti itu. Sedangkan array list yang tadi, dia bisa menyimpan informasi yang campur, bisa integer dicampur dengan objek lainnya seperti string. Nah, di sini hampir mirip ya. Untuk menambahkan item pada list, kita bisa menggunakan metode add di sini. Misalkan add 2, berarti di sini indeks 0 ya, di sini indeks 1. Indeks 2, indeks 3. Seperti itu. Nah, tadi kan ini integer. Kalau yang string bagaimana? Hampir sama, bedanya di sini. Dim, misalkan nama variabelnya adalah numbers, sebagai new list dari string. Nah, di sini kita menambahkannya seperti ini, dengan menggunakan add. Lalu kita bisa juga menghitung jumlah elemen atau jumlah item yang terdapat pada list, yaitu dengan menggunakan count di sini. Misalkan tadi ya variabelnya adalah numbers, kita gunakan .count. Nah, kemudian bagaimana caranya kita bisa mendapatkan data atau item pada list? Kita bisa menggunakan dua cara. Misalkan kita bisa melakukan looping di sini, kita bisa menggunakan for each, bisa juga for loop. Nah, di sini ada kemudahan ketika kita mengakses suatu collection, yaitu dengan menggunakan for each. Dimana ketika kita mengakses dengan menggunakan for each, nah kita membuatnya seperti ini, for each number as string in numbers. Jadi numbers di sini adalah listnya, sedangkan number di sini adalah tiap-tiap elemennya atau tiap-tiap datanya, tiap-tiap informasinya. Nah, di sini bisa kita tampilkan di message box. Nah, number dalam artian ketika di looping seperti ini, maka yang tampil adalah 1, 2, dan 3. Jadi bukan indeksnya ini ya, ini adalah isinya, yaitu 1, 2, dan 3. Juga kita bisa menggunakan for loop di sini yang klasik ya. Cara klasik yaitu dengan menggunakan for loop. Seperti biasa kita i sebagai integer dari 0 sampai numbers. Nah, di sini sampai numbers.count min 1. Jadi last elemennya itu adalah numbers.count min 1. Nah, ini kita bisa menampilkannya dengan cara seperti ini. Numbers yaitu listnya, kemudian dengan menggunakan kurung, lalu di sini indeksnya. Di sini seperti halnya array list, kita juga bisa memasukkan item pada indeks yang spesifik dengan menggunakan insert. Jadi disisipkan. Lalu juga bisa menggunakan remove di sini, hampir sama ya seperti yang tadi. Remove elemen yang datanya seperti ini. 0. Seperti itu. Lalu di sini kita bisa juga memeriksa apakah dalam suatu list itu memiliki nilai to atau tidak. Nah, jadi di sini sifatnya adalah boolean nanti. Kalau
Kalau true atau ada, maka dia akan true ya. Di sini akan true, ketika dia true, maka dia akan menampilkan pesan seperti ini. Ya, ini contohnya seperti ini. Ketika false di sini dalam artian tidak ada elemen dengan nilai to, maka ya sudah, baris ini akan di skip. Seperti itu. Nah, lalu di sini kita juga bisa mengcopy array ke suatu list. Nah, perhatikan di sini kita membuat array ya, seperti sebelumnya ini kita membuat array yang biasa dengan size 2. Nah, di sini agak tricky juga saya menyebutkannya, agak susah juga. Di sini berarti kalau 2 di sini jumlah atau ukuran dari array-nya itu adalah 3 yang bisa ditampung. Karena 2 di sini adalah max index yang bisa kita simpan. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, agak sedikit berbeda memang penggunaan array di Visual Basic ini. Nah, kita bisa mengcopy dengan cara seperti ini. Misalkan rlist, nah ini adalah listnya ya, sebagai new list of string, lalu di sini kita masukkan array yang mau kita copy, yaitu strarr ini. Jadi ini cara mengkopinya. Nah, kemudian kita juga bisa meremove atau menghapus data pada suatu list dengan cara menggunakan clear di sini. Seperti itu. Oke, jadi sekarang kita telah mengetahui bahwa Visual Basic memiliki beberapa cara untuk menyimpan suatu koleksi atau suatu kumpulan data, yaitu dapat menggunakan array, ya ini yang paling basic ya, kemudian dynamic array, jadi bisa menggunakan redeem, kemudian yang versi lebih fleksibelnya lagi, kemudian punya fungsi-fungsi atau metode-metode yang bisa membantu sekali ketika membuat program. Kita bisa menggunakan array list, lalu versi yang lebih generiknya adalah list di sini. Nah, seperti itu. Oke, kemudian kita masuk ke koleksi yang selanjutnya. Di sini saya tertarik membahas queue dan stack. Kemungkinan besar kalian telah mengetahui maksudnya seperti apa. Jadi kita mulai dari queue terlebih dahulu. Nah, queue ini merupakan suatu struktur data yang bersifat antrian, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya, bersifat antrian. Di mana antrian itu sifatnya adalah first in, first out. Seperti halnya kita mengantri ketika pembayaran di supermarket. Jadi siapa yang duluan mengantri, maka dia akan dapat duluan membayar. Seperti itu. Jadi sifatnya antrian. Nah, jadi sifatnya first in, first out. Di sini kita bisa menggunakan NQ, yaitu untuk menambahkan item ke dalam antrian, dan juga menggunakan DQ, jadi untuk menghapus item yang terlama atau yang pertama pada suatu queue, pada suatu antrian. Nah, kemudian kita bisa menggunakan metode pick di sini. Pick di sini untuk mendapatkan referensi dari data yang terlama yang berada di queue, atau data dengan seolah-olah dengan indeks 0 seperti itu. Jadi kalau di sini kita berbicaranya tidak dengan indeks ya, tapi ya dengan posisi item itu. Jadi bisa diibaratkan yang the oldest ini adalah, kalau diibaratkan dengan array ya, itu adalah indeks 0. Jadi ketika kita NQ ini seperti add pada array list. Jadi menambahkannya di akhir.
Sedangkan di Q ini, dia akan meremove elemen yang pertama pada suatu Q. Jadi kalau diibaratkan dengan array list itu, dia akan mengambil elemen indeks nolnya. Jadi kayak seperti menghapus elemen indeks nolnya. Nah, sedangkan pick ini dia untuk melihat elemen apa yang berada di indeks nol. Seperti itu kurang lebih. Jadi kalau misalkan kita ingin menggunakan Q, kita bisa membuatnya seperti ini. Misalkan QList sebagai new Q. Nah, di sini kita bisa menambahkan dengan menggunakan NQ. Ya, ini seperti add gitu. Seperti add di array list. Misalkan menambahkan Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Nah, lalu kemudian di sini message box QList DQ. Nah, dalam artian berarti di sini akan menampilkan item yang pertama atau indeks 0 tadi sekaligus menghapusnya dari suatu Q. Nah, di sini kita contohkan saja. Di bagian sini kita bisa copy. Kemudian yang sebelumnya bisa kita pastekan di sini. Nah, perhatikan di sini. Nah, di sini kita bisa set breakpoint aja ya, biar bisa melihat posisinya. Kemudian di sini saya tertarik untuk menampilkannya di di console.writeLine. Nah, seperti ini. Sama yang message box di sini juga saya tertarik menampilkannya di konsol saja. .writeLine. Kemudian yang di sini juga sama. Nah, lalu di sini kita bisa atau kita coba jalankan saja. Nah, di sini yang sebelumnya bisa kita clear all saja. Lalu saya coba tampilkan. Nah, perhatikan di sini. Di sini ketika kita console QList DQ, di sini dia akan menampilkan item yang dikeluarin, yaitu item yang terlama atau indeks 0 kalau kita ibaratkannya sebagai array list. Jadi Sunday di sini. Sekaligus di sini juga menghapusnya dari queue tersebut. Jadi ketika kita pick di sini, di selanjutnya ya kita pick di sini, maka yang tampil saat ini adalah adalah Monday. Nah, kemudian di sini kita melakukan pengecekan. Jika QList contains atau terdapat Sunday, kemudian tampilkan contains Sun. Nah, sedangkan di sini posisinya Sun sudah di DQ, artinya sudah keluar dari Q. Sehingga yang ditampilkannya adalah not contains Sun, seperti ini. Ya, saya harap bisa dipahami ya. Kemudian yang selanjutnya, kalau tadi Q biasanya pasangan nih, ketika ada Q yaitu antrian, ada juga yang sifatnya adalah stack. Jadi di sini kalau antrian berarti first in first out, kalau stack di sini itu adalah first in last out. Nah, ini bisa kita coba saja. Jadi ibaratnya stack ini kalau kita artikan ya, ini adalah tumpukan. Ibaratnya tumpukan piring, misalkan kita menumpuk piring. Piring yang pertama kita taruh itu berada di bawah. Kemudian kita masukkan piring kedua, yaitu berada di atas ya. Nah, kemudian piring ketiga, piring keempat, piring kelima, dan selanjutnya. Nah, first in, last out. Itu berarti, atau sama aja ya, last in, first out. Itu kebalikannya. Sama saja sebenarnya maksudnya. Jadi ketika piring tersebut paling duluan ditaruh, berarti dia posisinya paling bawah. Nah, ketika kita ingin mengambil piring, maka yang akan kita ambil itu adalah piring yang berada di atas. Jadi
posisinya last atau terakhir kita masukkan itu kecenderungannya akan duluan untuk diambil di situ. Nah, seperti itu. Ketika kita berbicara dengan stack, kita identik dengan istilah push dan pop. Nah, ketika kita berbicara dengan stack, kita akan identik dengan push dan pop. Nah, push ini adalah menambahkan item ke dalam stack. Nah, stack data structure. Kalau pop, dia akan seolah-olah meremove elemen terakhir pada suatu stack. Kemudian di sini juga memiliki sama seperti yang sebelumnya ya, terdapat contains. Di sini akan mengecek apakah terdapat suatu elemen atau tidak di dalamnya, suatu objek atau tidak. Jadi misalkan di sini Sunday, Monday, ini contoh yang seperti sebelumnya, tapi kita dengan stack di sini. Dim stack table misalkan sebagai new stack. Saya agak lupa di sini stack di sini pengucapan yang benarnya apakah stack atau stack ya. Kalau tidak salah saya adalah stack di sini. Sunday, Monday. Nah, di sini kita perhatikan, kita menambahkan Sunday, berarti Sunday di paling bawah atau indeks 0, seolah-olah indeks 0. Ini Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, seperti yang tadi ya. Tapi di sini karena kita dengan stack, di situ kita menggunakan push. Sedangkan Q kita menggunakan NQ. Nah, lalu perhatikan di sini kita cek contains wait enggak di sini. Nah, di sini wait ada. Berarti dia akan menampilkan ini. Nah, di sini perhatikan dia akan pop di sini. Pop di sini dia akan mengambil elemen yang terakhir, yaitu di sini. Jadi yang akan ditampilkan adalah Saturday, sekaligus dia akan menghilangkan Saturday ini di dalam stack-nya. Jadi ketika di sini true ya, karena ada elemennya ada. Kemudian selanjutnya ini Saturday akan diambil. Nah, di sini akan ditampilkan Saturday dan udah. Jadi di sini bisa kita copy juga pembuktian ya. Kita buka. Nah, kita bagian sini saja, kita pastekan. Lalu di sini kita ubah dengan console.writeLine saja. Nah, di sini juga sama. Kemudian bisa kita jalankan. Nah, ketika kita jalankan di sini, nah, perhatikan ya. Dia akan, jadi di sini true ya, dia akan pop yang Saturday ini yang paling bawah. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi ketika di sini sudah di pop, maka ketika ditampilkan lagi, kali ini stack-nya ini hanya berisi dari Sun sampai Friday. Tinggal segini itemnya, tinggal 6, seperti itu. Oke, kita lanjut saja. Di sini terdapat 3 collection yang belum kita bahas, yaitu hash table, dictionary, dan juga name value collection. Di sini kita mulai dengan hash table terlebih dahulu. Jadi apa itu hash table? Cara kerja dari hash table adalah menyimpan pasangan key value dari suatu data. Jadi kita menyimpan pasangan key value atau key value pair. Jadi kita bisa mengakses informasi value ini dengan menggunakan key yang ada. Jadi antara key dan value adalah suatu objek. Nah, di sini kita perhatikan untuk menambahkan pasangan key value pair ya, key value pair ya ke dalam hash table, kita bisa menggunakan method add di sini.
terdapat dua parameter, yang pertama adalah key-nya, yang kedua adalah value-nya. Nah, di sini kita bisa menggunakan contains key untuk cek apakah terdapat data dengan key yang dimaksud di sini. Kemudian juga bisa menggunakan contains value, yaitu untuk memeriksa apakah terdapat value yang spesifik di dalam suatu hash table. Kemudian di sini kita bisa menggunakan remove dengan memasukkan parameter key yang ingin kita remove. Jadi seperti itu. Nah, di sini terdapat suatu contoh nih. Kita membuat hash table dengan seperti ini. As new hash table. Jadi dim misalkan weeks, nama variabelnya sebagai new hash table. Nah, di sini kita mendeklarasikan juga day sebagai dictionary entry. Nah, fungsinya ini apa? Nanti di akhir akan kita jelaskan. Nah, di sini menambahkan informasi atau data ke dalam suatu hash table, kita menambahkannya dengan add ya, seperti ini. Jadi key-nya 1, value-nya sun, 2 man, dan seterusnya sampai key 7, value-nya Saturday. Nah, di sini kita bisa menampilkan item yang spesifik dengan menggunakan item di sini. Jadi di sini misalkan hash table-nya, kemudian item, nah di sini indeksnya. Indeksnya itu berarti key-nya di sini. Jadi kita menyebut indeksnya itu adalah key di dalam hash table. Nah, lalu di sini akan memeriksa apakah weeks di sini memiliki value to atau tidak. Nah, ketika memiliki, maka tampilkan find. Ketika tidak, maka tampilkan not find di sini ya. Nah, di sini kita bisa meremove suatu item dengan menggunakan remove, kemudian dilanjutkan dengan key-nya. Nah, di sini akan meremove item dengan key 3, berarti yang akan diremove adalah di sini. Jadi sisa sun, month, week, Thursday, Friday, Saturday, seperti itu. Nah, fungsi dari day ini ya, day di sini sebagai dictionary entry adalah misalkan kita ingin mengakses informasi dari hash table ini dengan menggunakan property.key dan juga .value di sini. Jadi misalkan di sini kita for each day di dalam weeks, berarti setiap elemen yang ada di dalam hash table ini kita ingin menampilkan di message box day.key, dalam artian elemen-elemen ini key-nya berarti yang di sini, kemudian ya di sini dilanjutkan dengan day value. Nah, jadi kita bisa menggunakan dictionary entry untuk mengaksesnya dengan cara seperti ini, .key, .value. Nah, di sini bisa kita copy saja ke dalam Visual Studio. Nah, jadi project yang sebelumnya atau yang sebelumnya yaitu tentang stack table ini bisa kita timpakan. Nah, perhatikan di sini agar mempermudah message box di sini kita ganti saja dengan console.writeLine. Jadi agar menampilkannya di konsol saja. Nah, di sini message box juga diganti. Kemudian di sini diganti. Lalu di sini terdapat error ya. Karena di sini kita menggunakan console.writeLine, bisa kita buat seperti ini. Nah, jadi ketika kita coba jalankan di sini, nah di sini karena tadi saya membuatnya ya seperti yang sebelumnya ya, jadi untuk menjalankannya, yang men-triggerkannya saya bikin button ini. Sementara fungsinya seperti itu saya buat. Nah, perhatikan di sini. Kita mulai dari item 5 di sini yaitu Thursday. Nah, di sini. Jadi dia menampilkan item dengan key 5 yaitu Thursday. Lalu di sini dia melakukan pengecekan value apakah terdapat
Thursday atau tidak. Ya, yang dihapus kan tadi Thursday, sedangkan Thursday itu masih ada. Berarti di sini ditampilkan find. Nah, lalu ketika kita ingin mengakses dengan cara .key.value, kita gunakan di atasnya ini ada suatu variabel kita buat sebagai dictionary entry seperti itu. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Jadi yang item, nah di sini yang item yang 3 kita hapus ya di sini. Makanya item 3 di sini tidak muncul. Nah, jadi dengan hash table kita membuatnya seolah-olah jadi pasangan key value di sini. Nah, di sini kita bisa bebas sebenarnya mau menulisnya seperti apa. Misal di sini ABC, key-nya tidak jadi masalah ya. Misalkan DEF katakan. Nah, ini tidak jadi masalah, tetap bisa digunakan. Jadi dalam artian mungkin di sini kita ingin menampilkan yang key-nya DEF, itu tidak jadi masalah. Nah, coba kita contohkan. Nah, di sini kita clear all saja terlebih dahulu. Lalu, nah, DEF man, ABC sun. Nah, jadinya seperti itu. Jadi key di sini bisa dengan bebas, tapi sebisa mungkin terdapat pola antara key yang satu dengan yang lainnya. Jadi tidak benar-benar random seperti ini. Yang satu dengan angka, yang satu dengan seperti ini. Nah, ini random kalau bisa dihindari. Oke, saya harap bisa dimengerti. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Hash table, di sini saya tertarik membahas name value collection. Name value collection. Nah, di sini menarik nih. Jadi seperti halnya hash table, kita menyimpan, kalau hash table ya menyimpan data dalam format key value, di mana tidak boleh terdapat key yang sama untuk value yang berbeda. Jadi key-nya ini harus unik. Nah, kalau name value kita bisa menyimpan, jadi bisa menyimpan data atau value yang berbeda dengan key yang sama. Di sini perhatikan, dapat menyimpan lebih dari satu value untuk satu key. Nah, seperti itu. Kita bisa menambahkan dengan menggunakan add di sini. Misalkan add high, di sini key-nya, di sini 80. Nah, lalu untuk mendapatkan value-nya kita bisa menggunakan get value di sini. Nah, kita contohkan saja di sini. Kita buat suatu variabel sebagai new name value collection. Jadi namanya memang ini ya, name value collection. Nama objeknya. Di mana di sini kita bisa membuat key-nya sebagai string dan juga value-nya sebagai string. Nah, di sini di mana value-nya ini adalah kalau kita perhatikan seolah-olah sebagai array ya. Nah, di sini max status at very high 80. Nah, high 60, medium 50, pas 40. Jadi kita bisa menampilkannya misalkan menggunakan for each key di dalam max status keys. Nah, di sini di dalamnya spesifik ya. Di dalam max status.keys. Nah, value sama dengan max status.getValues key. Nah, di sini nantinya akan mendapatkan suatu array. Jadi karena key di sini menampung banyak value, jadi di sini akan ditampung sebagai array, di mana kita bisa melakukan for each lagi di sini. Jadi misalkan for each
Ya di sini datanya ya, tiap elemennya sebagai string pada values. Values di sini adalah value atau ya value yang didapatkan tadi. Kemudian bisa kita tampilkan sesuatu, misalkan dalam hal ini adalah menampilkannya dengan menggunakan message box. Lalu kemudian di sini bisa next value. Seperti itu. Nah, ini bisa kita contohkan. Jadi di sini contohnya saya rasa kurang ini ya, kurang banyak. Nah, di sini bisa kita pastekan di sini. Nah, oh ya, di sini kita stop saja terlebih dahulu. Kemudian seperti biasa yang message box kita ganti dengan console.writeLine saja. Lalu kita jalankan start di sini. Terdapat error. Jadi di sini kalau kita perhatikan name value collection is not defined. Jadi kita butuh mencari penjelasannya. Visual Basic name value collection is not defined. Ya, seperti itu. Name value collection is not defined. Coba kita cari apa ada penjelasannya. Nah, di sini dari halaman docs.microsoft.com menyatakan bahwa untuk menggunakan name value collection kita butuh namespace system collection specialize. Di sini kalau dari contoh yang ada di sini kebetulan dalam sisap ya, itu membutuhkan yang dinamakan ini system.collection.specialize. Nah, ini mungkin bisa kita tambahkan. Nah, kita bisa menambahkannya di sini. Kalau untuk Visual Basic, kalau tidak salah saya adalah import. Nah, seperti ini. Kemudian kita save. Lalu di sini kita tidak butuh titik koma ya. Visual Basic tidak ada titik koma di sini. Nah, di sini sudah tidak ada errornya lagi. Mungkin bisa kita jalankan. Nah, di sini tadi sudah console.writeLine. Coba kita start. Nah, di bagian sini bisa kita clear all saja. Lalu, nah, jadi yang ditampilkan adalah seperti ini. Very high 80, high 60, medium 50, pas 40. Pas 40. Nah, contoh di sini sepertinya kurang deskriptif ya. Kurang menjelaskan apa perbedaan dari hash table dengan name value collection di sini. Mungkin agar tampak jelas bisa saya tambahkan seperti ini. Misalkan untuk very high itu bisa 80, bisa 90, bisa 100 katakan. Nah, di sini perhatikan. Satu key itu bisa mempunyai value yang berbeda. Nah, di sini ketika setiap key itu, nah kita mendapatkan get value. Nah, values ya banyak, kita bisa mendapatkan value yang banyak dari satu key di sini. Kemudian kita tampung di variabel values, di mana ini adalah suatu array. Nah, kalau kita jalankan di sini akan tampaklah perbedaannya. Jadi di sini bisa kita clear all, lalu button add. Nah, perhatikan di sini. Jadi kita bisa menyimpan value yang beraneka ragam dengan satu key. Karena memang di sini terdapat metode getValues. Jadi untuk mendapatkan value yang
yang disimpan pada key ini. Nah, di sini bentuknya adalah suatu array. Disimpan di variabel ini, lalu di sini bisa kita looping lagi dengan menggunakan for each. Setiap value yang ada di values bisa kita tampilkan seperti ini. Jadi seperti itu. Jadi saya tegaskan lagi kalau hash table itu satu key hanya untuk satu value. Jadi benar-benar unik. Sedangkan name value collection, satu key itu bisa punya banyak value. Jadi mungkin kegunaannya bisa seperti ini. Misalkan nama suatu daerah katakan. Misalkan kita ubah mark status ini, bisa kita klik kanan ya, kita rename. Misalkan kita ubah jadi province katakan. Jadi provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Di sini kita apply saja. Lalu kita pause. Nah, di sini mungkin isiannya adalah katakan Riau. Nah, di sini juga Riau. Di sini Riau juga. Nah, di sini mungkin ada kota Pekanbaru katakan. Di bawahnya terdapat kota Dumai. Bawahnya lagi Kabupaten Pelalawan misalkan. Lalu ada yang lain, misalkan di sini adalah Jawa Barat. Nah, di Jawa Barat ada Kota Bandung, misalkan. Lalu di sini Kota Bandung, Kota Cimahi, Bekasi misalkan, Kota Bekasi. Nah, tambahkan satu lagi. Misalkan DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada Yogyakarta Kota. Kemudian ada kabupaten, misalkan Kabupaten Sleman. Dan ya sudahlah, saya lupa. Nah, di sini sudah cukup. Nah, kalau kita jalankan, nah di sini kita clear all. Nah, seperti ini. Jadi bisa menampilkan yang sifatnya seperti ini. Jadi misalkan kita ingin menampilkan, misalkan kita memilih ini ya, ketika kita meregister atau sign up ya, kan ada kadang mengisi bagian lokasi. Katakan kita sudah mengisi lokasi Riau. Nanti setelah itu provinsinya Riau, kita mengisi kota atau kabupatennya di mana. Nah, yang muncul itu adalah yang key-nya adalah Riau misalkan. Misalkan di sini adalah Kota Pekanbaru, Kota Dumai, Kabupaten Pelalawan, misalkan seperti itu. Jadi di sini saya memberikan beberapa collection yang bisa kita gunakan. Nah, nantinya mungkin kapan menggunakan collection yang mana itu kalian sendiri nanti yang memikirkannya. Jadi ada saatnya kita menggunakan hash table, ada saatnya menggunakan name value collection. Seperti itu. Oke, saya harap dapat dipahami. Selanjutnya yang terakhir adalah dictionary ya. Nah, di sini kita kembali. Nah, ternyata di sini contoh di sini juga ada ya, import system collection specialized. Nah, tadi saya tidak melihatnya. Oke, kita lanjut. Yang terakhir yaitu dictionary. Nah, dictionary adalah data structure yang merepresentasikan
key value pair. Nah, kalau begitu mirip ya dengan hash table. Nah, di sini saya sebelumnya sudah baca sampai di bawah, yaitu perbedaan dictionary versus hash table. Nah, dictionary di sini sifatnya adalah generic type, sedangkan hash table tidak. Kalau kita perhatikan seperti yang sebelumnya ya, ada array list, ada list. List itu sifatnya generik sehingga harus dispesifikkan tipe datanya di sini. Nah, di dictionary juga sama karena sifatnya generik, key dan value-nya harus kita spesifikkan berbentuk apa tipe datanya. Misalkan di sini mendeklarasikan dengan menggunakan ya seperti biasa dim dict as new dictionary. Nah, new dictionary of string integer. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa menambahkan value ke dalam dictionary menggunakan add. Jadi contohnya dictionary.add. Nah, di sini key-nya, di sini value-nya. Kenapa di sini string dan di sini integer? Karena kita mendefinisikan sebelumnya string dan integer di sini. Nah, seperti itu. Jadi kalau perlu diperhatikan di sini ya. Nah, di sini terdapat kurung. Jadi ketika mendeklarasikannya jangan lupa menambahkan seperti ini. Oke, nah di sini kita menambahkan beberapa item atau beberapa key value pair ke dalam dictionary. Nah, kemudian kita bisa mengakses key value pair-nya dengan cara seperti ini. Salah satunya adalah dengan menggunakan for each. For each pair, ini elemennya, pair as key value pair of string integer di dalam dictionary. Jadi bisa seperti ini cara for each-nya. Pair as key value pair of string integer di dalam dictionary. Nah, lalu di sini dalam contoh ini menampilkan pair.key dan pair.value-nya ke dalam message box. Kemudian di sini kita bisa mencari dengan menggunakan key. Jadi misalkan di sini apakah dictionary ini memiliki key for? Jika true, jika true maka lakukan ini. Maka ditampilkan dict for toString. Nah, di sini perhatikan, di sini akan menampilkan value-nya, yaitu value-nya di sini kalau for berarti 4. Nah, di sini value-nya adalah 4. Nah, di sini dalam contoh ini mengubahnya ke dalam string. Jadi 4-nya di sini sekarang dalam bentuk string. Kalau misalkan tidak ada, maka yang ditampilkan adalah ini, key doesn't exist dalam contoh ini ya. Nah, seperti itu. Nah, ini tadi perbedaan dictionary dengan hash table, yaitu dictionary adalah generic type dari hash table. Tapi perlu diketahui semenjak dictionary dan hash table ini adalah suatu hash table. Jadi istilahnya key value pair itu umumnya kita menyebutnya sebagai hash table ya. Itu maka kelebihan hash table itu adalah cepat mengakses item yang spesifik berdasarkan suatu key. Jadi keunggulan dari hash table dibandingkan array adalah lebih cepat ketika mengakses item dengan menggunakan key. Nah, perbandingan dictionary dengan list, kita ketahui bahwa list ini juga sama-sama versi generic, yang dimana bisa menyimpan koleksi dari suatu data. Nah, perbedaannya dictionary ini berbasis hash table. Hash table ini adalah yaitu tadi istilahnya data yang disimpan dalam bentuk key value pair. Nah, jadi ini berarti dictionary menggunakan ada suatu hash table, yaitu menggunakan hash lookup untuk mencari item yang diinginkan. Jadi di sini sifatnya lebih efisien untuk mencari sesuatu. Di satu sisi, list yang kita miliki itu dia mencarinya
mulai dari awal sampai result itu ditemukan. Jadi kalau secara pencarian lebih efisien yang hash table dibandingkan list. Seperti itu. Di sini terdapat detailnya, tetapi kita tidak akan menyelam ke yang lebih detail di sini. Nah, di sini detail antara hash table dan dictionary, mungkin teman-teman bisa membacanya. Di sini juga sama, dictionary versus list dalam versi detailnya. Oke, lalu di sini iterate over dictionary. Jadi di sini dinyatakan bahwa terdapat banyak cara yang bisa kita lakukan untuk melakukan iterasi atau melakukan ya semacam for yang di sini di dalam dictionary. Nah, bisa spesifiknya kita lihat ke sini. Nah, ini yang tadi dictionary add, retrieve. Nah, di sini adalah contoh dalam sysub. Jadi di sini contohnya dengan menggunakan sysub dan vb.net ya, kalau di sini kita perhatikan. Nah, vb.net. Nah, bisa juga seperti ini. Oh, ini sama ya. As integer to. Nah, ini secara klasik ya, for secara klasik. For to do bisa menampilkannya seperti ini. Nah, mengaksesnya dengan menggunakan elemen add. Nah, dictionary.element add count. Seperti itu. Oke, sepertinya cukup ya pertemuan kita pada minggu kali ini. Untuk kali ini saya memberikan tugas, jadi harap cek Google Classroom-nya, dan juga kalau kuisnya sudah pasti ada karena itu akan menjadi absensi di minggu ini. Oke, sekian. Jika terdapat pertanyaan, bisa langsung saja diskusikan di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.